Ya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi ya, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Kita sudah masuk pada bulan Maret yang kata banyak orang mungkin merasakan bulan Maret ini tambah ribet, tambah ruwet, bikin mumet. Ya. Tapi bagi anak Tuhan yang selalu dekat dengan Tuhan, tidak ada kata ribet, tidak ada kata ruwet, tidak ada kata mumet, sebab dalam Tuhan selalu ada jawaban yang luar biasa. Di dalam Tuhan ada selalu kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita, sehingga kita tetap bisa bertahan di tengah situasi yang ruwet, di tengah situasi yang ribet, di tengah situasi yang bikin mumet. Kita tetap bertahan dan keluar dengan selamat, katanya gitu. Ada yang namanya selamat? Tidak ada ya. Kita keluar dengan selamat di dalam Tuhan. Kita dapat kemenangan yang luar biasa. Puji Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu, sebelum kita menikmati kembali perjamuan Tuhan, ya, saya akan bawakan bagian terakhir dari menyambut kerajaan Allah di bagian yang ketiga. Menyambut kerajaan Allah di bagian yang ketiga ini, Bapak Ibu. Kalau bagian yang pertama kita lihat bagaimana kita menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil. Ya, menyambut kerajaan Allah seperti seorang yang terus bertumbuh dalam masa remaja yang kedua. Pemuda yang mau terus bertambah dan terus memperhatikan bagaimana sebenarnya untuk hidup orientasinya kepada kekekalan. Dan di bagian yang ketiga ini kita akan lihat bagaimana kita menyambut kerajaan Allah sebagai murid yang bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, murid yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Murid yang terus mau mengikuti kehendak Tuhan untuk kita menjadi semakin dewasa di dalam Tuhan. Mari kembali saya akan mengajak Bapak Ibu melihat kitab Lukas pasal yang ke-18. Ya, Lukas pasal 18. Kita akan baca pada ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Lukas pasal 18 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Firman Tuhan berkata demikian. Petrus berkata, "Kami ini telah meninggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, atau saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga dan pada zaman yang akan datang. Ia akan menerima hidup yang kekal." Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita sudah lihat minggu lalu bagaimana seorang muda yang datang kepada Yesus bertanya, "Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal?" Yesus berkata, "Lakukan firman Tuhan. Lakukan hukum yang Tuhan katakan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan bersaksi dusta, jangan mengini orang lain, hormatilah ya ibumu." Dengan antusias pemuda berkata, "Sudah kukerjakan semua." Maka Yesus katakan, "Satu yang akan membuat engkau sempurna. Jual semua hartamu, berikan kepada orang miskin, lalu kembali dan ikutlah aku." Mendengar itu sedihlah hati pemuda tersebut, sebab dia banyak sekali hartanya. Yesus tutup. Lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan Allah.
maka gempar. Kalau begitu siapa yang bisa masuk dalam kerajaan Allah? Perkataan itu juga direkam oleh murid-murid Tuhan. Petrus sebagai boleh dikatakan pemimpin murid-murid saat itu, dengan antusias dia bertanya, dia katakan kepada Tuhan Yesus, kami sudah tinggalkan semua. Kami sudah tinggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Ya, kita tahu Petrus dan yang lain sebagian besar adalah pekerja-pekerja yang bekerja sebagai nelayan, sebagai pelaut. Ketika mereka berada di tengah-tengah pekerjaan mereka, Tuhan panggil mereka dengan sebuah mujizat yang luar biasa. Ketika mereka sudah bersusah payah tidak bisa mendapatkan ikan semalam-malaman, Yesus berkata, coba tebar jalamu di tengah sebelah kanan. Maka didapati begitu banyak ikan. Dan Tuhan katakan, engkau akan kujadikan sebagai penjala manusia. Mereka tinggalkan pekerjaan mereka, mereka ikut Yesus, mereka berjalan bersama dengan Yesus dalam pelayanan mereka. Dan tiba-tiba muncul kata ini. Betapa sulitnya untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Betapa sulitnya seorang untuk menerima kerajaan Allah. Ditambah lagi Yesus berkata, tinggalkan semua itu, jualah apa yang jadi milikmu, bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Maka Petrus bertanya kepada Kristus, kami sudah tinggalkan semua. Kami sudah tinggalkan segala kepunyaan kami dan mengikut Engkau. Apa yang kira-kira mau didapatkan dari pengiringan kepada Yesus setelah mereka tinggalkan semua yang mereka punya, yang mereka miliki untuk ikut kepada Yesus? Apa yang akan didapatkan oleh mereka ketika mereka sudah tinggalkan segala sesuatu? Petrus bertanya, apa yang akan kami peroleh? Kita bisa lihat versi paralelnya di kitab Matius pasal 19. Ya, pasal 19, Petrus setelah berkata semua ditinggalkan, dia lanjutkan, jadi apa yang akan kami peroleh? Apa yang akan kami dapatkan? Apa yang akan menjadi bagian kami ketika kami sudah tinggalkan semua dan mengikut Engkau? Kalau kepada pemuda tadi katakan, jual semua yang ada padamu, bagikan, kemudian datang kepadaku dan ikutlah aku. Petrus berkata, kami sudah tinggalkan semua nih Yesus. Aku sudah ikut Engkau. Apa yang menjadi atau apa yang akan kami peroleh? Kasih Tuhan, kita sudah melihat bagaimana murid-murid Tuhan hidup dalam pengorbanan yang luar biasa. Dia tinggalkan segala sesuatu untuk ikut Yesus. Ini merupakan pengorbanan yang sangat besar. Dia mau ambil bagian dalam pelayanan Yesus, dia tinggalkan semuanya. Dia lepas semuanya. Dan untuk mengikuti Yesus. Sehingga Petrus bertanya kepada Yesus, apa yang akan kami peroleh? Apakah yang akan kami peroleh? Mungkin ini juga menjadi pertanyaan kita. Tuhan, aku sudah meninggalkan waktu bekerjaku untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Aku sudah tinggalkan keluargaku di rumah dengan kesibukan mereka untuk aku ikut memuji memuliakan Tuhan dalam persekutuan di gereja lokal. Aku sudah tinggalkan kesibukanku untuk aku ikut pelayanan. Aku sudah tinggalkan keluargaku sebentar untuk aku melayani Tuhan. Apa yang akan aku peroleh Tuhan?
Ketika aku sudah lakukan pengorbanan yang semacam ini, kita belum meninggalkan segalanya dalam dunia ini untuk betul-betul 100% full timer jadi pelayan Tuhan. Tetapi kita juga ada pengorbanan. Tinggalkan waktu bekerja, tinggalkan rumah, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan kesibukan. Sementara waktu yang hari-hari kita lakukan untuk ambil bagian datang kepada Tuhan Yesus. Pengorbanan yang semacam ini juga mendapatkan upah yang dari Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi dalam Lukas pasal 18 tadi? Ya, di ayat yang ke-29. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Ada dua yang dijawab oleh Tuhan Yesus dengan pertanyaan Petrus. Apa yang kami peroleh? Kami sudah tinggalkan semuanya. Tuhan katakan, setiap orang yang karena kerajaan Allah tinggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, anaknya, orang tuanya, dia akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Satu, dia akan terima lipat ganda pada masa ini juga. Yang kedua, dia akan terima juga pada zaman yang akan datang yang namanya kehidupan kekal. Kita bahas satu-satu. Yang akan diterima adalah satu, segala sesuatu yang akan dinikmati pada masa ini. Segala yang akan dinikmati pada kehidupan sekarang ini. Ingat perkataan Yesus dalam Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-33. Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu jelas dalam konteks itu merujuk kepada apa yang dicari, apa yang dikejar oleh bangsa-bangsa yang juga tidak mengenal Allah. Ini bicara tentang berkat-berkat jasmani dalam kehidupan dunia ini. Orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, dia akan menerima pada masa ini segala berkat-berkat yang bisa dinikmati pada saat ini. Menyambut kerajaan Allah sebagai seorang murid yang bertumbuh dewasa, bisa menentukan prioritas. Mana ada waktu yang harus dikorbankan untuk ikut Yesus. Mana ada waktu yang dikerjakan untuk kehidupan sehari-hari. Mana ada waktu yang dibagi untuk berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Mempelajari firman Tuhan. Berdoa. Mendekatkan diri Tuhan. Dan mana waktu yang dibagi untuk hidup sehari-hari. Jadi juga bicara tentang seorang yang dewasa di dalam Tuhan. Dia akan punya prioritas yang benar di dalam kehidupannya. 6 hari setidaknya Tuhan sediakan waktu bagi kita untuk melakukan aktivitas pekerjaan kita. Ada satu waktu khusus Tuhan mau kita datang kepadanya, beribadah. Ketika Tuhan panggil kita untuk beribadah, apakah kita mau korbankan waktu itu untuk Tuhan? Mau kita prioritaskan waktu kita untuk Tuhan? Ataukah kita
tetap ingin melakukan aktivitas harian. Ketika Petrus katakan, kami sudah tinggalkan semuanya. Kami sudah korbankan semuanya. Kami sudah prioritaskan untuk mengikut Tuhan. Apa yang menjadi upah kami? Apa yang menjadi bagian kami? Tuhan katakan, saat ini, pada masa ini, kau akan terima berlipat. Maka tepatlah yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 6 ayat 33 ini. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak surga kita tahu, kita perlu hal-hal tersebut. Kita perlu segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kehidupan di dalam dunia ini. Tapi karena kita tahu prioritas yang benar, kerajaan Allah lebih dulu, maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Maka kita akan terus bertumbuh dewasa dan menyambut kerajaan Allah dalam kehidupan. Ada damai sejahtera, ada sukacita oleh karena Roh Kudus. Karena kita terima kerajaan Allah dalam kehidupan kita pada masa ini. Beda sekali dengan seorang muda, tokoh yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia kebalik prioritasnya. Prioritasnya adalah dia menguasai harta, dia mengumpulkan harta begitu banyak, dan dia menetapkan hatinya kepada harta tersebut. Tidak bisa digugat ini. Ini lebih penting. Bekerja lebih penting daripada mengiring Tuhan. Bekerja lebih penting daripada dalam beribadah. Bekerja lebih penting daripada bersekutu dengan Tuhan. Bekerja lebih penting daripada membaca firman Tuhan. Ini kebalik. Tapi Petrus sudah dibuktikan bahwa dia berkata, kami sudah tinggalkan segala sesuatu. Apa yang kami peroleh? Dan Tuhan tegaskan, pada masa ini dia akan terima berkali lipat. Berbuah-buah dengan ganda. Dan lebih banyak. Mungkin Petrus lupa. Ketika pertama kali dia dan kawan-kawan dipanggil. Mereka sudah bekerja keras sepanjang malam, tidak dapat apa-apa. Namun ketika dia dengarkan suara Yesus dan yang berkata, coba sedikit ke tengah, lemparkan jalamu kembali. Logika mereka berkata, sudah semalaman Tuhan, kami gak dapat apa-apa, tapi karena Kau yang menyuruh, oke tak lakukan. Mungkin Petrus lupa saat itu, bagaimana Tuhan memberkati mereka dengan luar biasa ketika mereka mau mengorbankan egonya untuk mengikuti perintah Tuhan. Berkat yang didapatkan begitu banyak sampai mau sobek, mau hancur jalan mereka. Tidak cukup menampung ikan yang diperoleh begitu banyak. Bapak dikasih Tuhan, seringkali kita dihadapkan pada dua pilihan ini. Ketika tiba waktunya beribadah, apakah kita memilih untuk tetap dengan pekerjaan kita, atau kita mau datang beribadah? Ketika kita ada dalam satu pilihan, apakah kita mau bekerja dengan sesuai dengan firman Tuhan, dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, ataukah kita mau bekerja dengan cara-cara dunia yang penuh dengan manipulatif, penuh dengan kecurangan dan sebagainya. Ada kali kita tiba pada sebuah persimpangan untuk memilih prioritas mana yang mau kita utamakan, Tuhan atau ego kita. Murid yang bertumbuh dewasa, dia akan tahu prioritas yang benar. Murid yang bertumbuh dewasa, dia akan mengerti mana yang akan dia kerjakan sehingga dia bisa menerima lipat ganda pada masa ini.
Yang kedua, Tuhan katakan. Kembali ke Lukas 18 tadi. Selain menerima lipat ganda, apa yang ada pada masa kini, Tuhan juga katakan, pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup kekal. Pada masa yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Yang kedua, seorang yang menyambut kerajaan Allah seperti murid yang bertumbuh dewasa, maka dia akan menikmati kehidupan yang kekal. Janji Tuhan kepada murid-murid, kepada Petrus dan yang lainnya secara khusus, pada kehidupan yang kekal. Yesus katakan, mereka akan duduk di atas tahta bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan menghakimi 12 suku Israel. Mereka akan menghakimi 12 suku Israel. Mereka akan menjadi hakim bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Di atas 12 tahta. Mendapatkan kehidupan yang kekal. Untuk umat-umat Tuhan, untuk saudara dan saya, yang akan diterima nanti pada waktu yang sudah ditetapkan. Kalau dalam bagian Lukas hanya sampai di situ. Yang menarik adalah di ayat paralelnya. Kalau sudah lihat Matius pasal yang ke-19, Yesus tidak berhenti di perkataan hidup yang kekal itu. Di Matius pasal 19 ayat 29 dan 30, setelah Yesus berkata dia akan memperoleh 100 kali lipat, memperoleh hidup yang kekal. Ayat yang ke-30 Matius 19 katakan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Orang yang berangkatnya di depan akan datang belakangan. Orang yang datang belakangan, dia akan sampai duluan di depan. Apa maksudnya ini? Terima kasih Tuhan. Saya bertanya kepada firman Tuhan. Apa maksudnya ini Tuhan? Sampai pada kehidupan kekal, bukankah sudah dijanjikan kepada kita? Ketika kita tinggalkan dunia, tinggalkan kehidupan yang lama, tinggalkan keadaan kita yang penuh dengan dosa, kita bertobat, berbalik, terima Yesus, mohon pengampunan dan hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan katakan akan terima kehidupan yang kekal, tapi Tuhan tetap tegaskan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi terdahulu. Rupanya untuk menerima upah yang kedua ini pada kehidupan yang kekal dibutuhkan konsistensi bagi setiap anak-anak Tuhan untuk tetap berada pada jalur yang benar. Untuk tetap konsistensi mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, tinggalkan kehidupan yang lama sampai pada akhir kehidupannya dalam dunia ini. Tidak cukup melangkah, yang penting sudah dibaptiskan, yang penting sudah menjadi satu anggota gereja lokal, yang penting sudah punya KTP Kristen, selesai. Tidak. Tetapi harus ada konsistensi sampai akhir. Kenapa yang terdahulu bisa jadi yang terakhir? Karena tidak ada konsistensi.
Tidak ada ketetapan hati untuk berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir kehidupannya. Di tengah jalan, ketika ketemu dengan sesuatu yang berat, menyerah, putus asa, kembali pada kehidupan yang lama. Di tengah jalan, ketika berhadapan dengan situasi yang sangat menyesakkan, berhadapan dengan problema-problema yang memberatkan, berhadapan dengan situasi-situasi yang menurut pola pikirnya semakin berat ya jadi orang Kristen. Ya, harus diakui jadi orang Kristen tidak mudah. Jadi orang Kristen itu sangat berat. Karena banyak aturan. Banyak permintaan. Saya sempat katakan karena hadiahnya surga. Makanya syaratnya berat. Kalau hadiahnya sepeda, mudah. Apalagi adanya kipas angin, gampang syaratnya. Ini adanya surga, sulit. Hanya orang yang konsisten sampai akhir. Tidak menjadi kecewa dengan Tuhan. Tetap bertahan dalam segala keadaan dalam pengiringannya kepada Tuhan. Dia akan nikmati ada yang kedua ini. Kerajaan surga, kerajaan Allah dalam kehidupan yang kekal. Tidak banyak orang yang sanggup bertahan sampai akhir. Apalagi masa-masa ini. Ya, hidup tambah teret. Tadi saya katakan. Pikiran ruwet. Hitung-hitungan ekonomi tambah bulat. Sanggup gak ya Tuhan bertahan? Sanggup. Di dalam Tuhan, Tuhan pasti akan berikan kesanggupan. Tinggal hati kita, mau konsisten enggak? Ikut Tuhan. Berat Tuhan, susah Tuhan. Kok jadi takut ya Tuhan hidup di masa ini? Manakala kita terus nantikan Tuhan, Tuhan pasti berikan kekuatan yang baru. Tuhan kasih kepada kita kekuatan, bukan ketakutan. Masalah bukan untuk dihindari, tapi dihadapi, diselesaikan bersama dengan Tuhan. Semakin kita bertumbuh dewasa sebagai murid Kristus, kita akan semakin berpikir dengan jernih. Karena kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kristus tinggalkan semuanya. Tinggalkan seluruh esensi keilahiannya untuk hadir ke dalam dunia. Dalam bahasa Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Datang ke dunia, rela berkorban untuk mengerjakan kehendak Bapaknya. Itu sebabnya dia dipermuliakan luar biasa. Sebab dia konsisten. Sampai akhir. Dia berdoa, Bapak kalau boleh lalulah. Tapi malaikat-malaikat Tuhan datang. Menguatkan dia. Sehingga dia tetap dengan langkah yang pasti. Maju sampai Golgota. Menyelesaikan tugas. Tugas kita. Sebagai anak Tuhan. Tidak seberat Tuhan tugas Kristus sampai harus mati di atas kayu salib. Tugas kita, kalau mau saya buat sederhana, percaya penuh dan konsisten dalam pengiringan kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, sekali Yesus tetap Yesus, gak ada yang. Kepercayaan itu yang terus mau kita bangun dalam kedewasaan iman kita kepada Tuhan. Maka membuat kita menikmati kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang dalam kehidupan kita. Memberikan kepada kita damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Sekalipun tiap hari mungkin, gimana ya memanage ini dengan baik. Gimana nanti hari esok Tuhan bilang,
Jangan kamu khawatir dengan hari esok. Hari esok punya kesusahannya sendiri. Hari ini kalau Tuhan tolong, besok Tuhan juga akan tolong. Seperti kemarin Tuhan sudah tolong, hari ini juga Tuhan pasti tolong kita. Makanya nggak ada kata ribet, ruwet, mumet dalam Tuhan. Karena Tuhan pasti akan berikan jalan. Tuhan buka jalan. Tuhan kasih jalan kepada kita. Ketika Petrus menanyakan ini dan Tuhan jawab ini. Tuhan kasih kata-kata bagian terakhir. Banyak yang terdahulu akan jadi yang terakhir. Yang terakhir akan jadi yang terdahulu. Konsistensi kita akan menentukan hasil akhir yang akan kita terima. Hidup yang kekal adalah janji Tuhan bagi orang yang mau percaya kepada Yesus. Hidup yang kekal akan diterima bagi mereka yang terus menjaga konsistensi pengiringan kepada Tuhan sampai akhir. Hidup itu pasti akan kita alami jika kita terus pandang Yesus, berpegang pada janji-Nya, dan kita akan terus ikut Tuhan sampai akhir kehidupan. Kita akan terima kerajaan Allah dalam kehidupan kita, baik pada masa ini maupun pada masa yang akan datang. Baik untuk segala kebutuhan yang kita butuhkan dalam dunia ini. Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku sudah tua, tapi tidak pernah aku lihat anak-anak orang percaya yang meminta-minta. Kenapa? Karena Bapa di surga yang sediakan pas. Tidak lebih, tidak kurang, pas. Pas perlu selalu ada. Pas butuh pasti ada. Tidak pernah lebih mungkin. Tidak bisa ditabung, tidak bisa disimpan di bank. Tapi tiap kali butuh selalu ada. Setiap kali perlu pasti Tuhan sediakan. Itulah penyediaan Tuhan yang pas untuk kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tinggal sekarang kita. Konsistensi kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Pengorbanan yang mau kita lakukan untuk memprioritaskan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita akan menjadi penentu tiap langkah kehidupan kita hari lepas hari di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semua.